Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Samawe Adventure. Mantap. Adventure sekarang. Adventure. Ya, Siap. kayak mulai gue. Oke, masih sama gua Awe dan kawan gua Masih Epe. masih Epe. Siap. Bang, kita kayak Trio Libel nih. Trio Libel. Trio gondrong cuma gondrong enggak asik Oke. lu. Bentar lagi ya. Tunggu gua 2 tahun lagi gondrong. Oke. Oke, teman-teman. Ya. Nah, kali ini kita kedatangan saudara seprofesi lah, saudara seprofesi. Profesi dengan Bang Awe. Tapi nih? sehobi dengan gua. Oh, oke, berarti kita rawat aja jadi Oke. saudara sehobi. Oke, saudara siap. sehobi. Kita kedatangan temen namanya Bang Iwan. Bang Ya. Iwan ini kebetulan temen gue di salah satu organisasi lah, namanya itu. Terus kebetulan temen lu juga di salah satu hobi. Gitu ya, gitu ya. Balik lagi. Gitu, ya. Nah, iya. Balik lagi. Kayaknya gue ada hadiah nih. Ada. Den. Dan dia. Dan ya, pokoknya kita berteman sebetulnya. Siap. Jadi pas kebetulan Bang Iwan lagi silaturahmi ke sini, ngobrol-ngobrol. Bro, ada cerita gak? Ada. Ya udah, yuk ngobrol yuk pisang. Kebetulan gue belum dengar ceritanya dia nih, Bang. Iya, gua juga penasaran sebenarnya sih. Udah naik ke laut tapi nggak pernah dengar cerita horor dari dia nih. Bener, makanya ya udah deh. Ngobrol deh gitu kan, iseng aja. Ngobrol tapi sambil direkam. Padahal gue berharap dapat horor kemarin waktu kita ke laut ya. Jangan juga lah kali. Oh enggak. Oke, siap. Banyak orang tuh. Banyak orang. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita baiknya berdoa dulu buat teman-teman Ya. korban yang Siap. terdampak dari saudara-saudara kita yang korban terdampak dari banjir bandang di Sukabumi. ya, Ya. di Curug ya dan sekitarnya. Mudah-mudahan semuanya keluarga kita di sana berikan kekuatan, ketabahan untuk menghadapi Amin. cobaan. Buat teman-teman volunteer yang sudah ada di sana untuk membantu, terima kasih banyak. Ya. Gitu kan. Terima Ya, kasih siap. banyak atas bantuannya, atas ketersediaan waktunya dan tenaganya. Pokoknya segala sesuatu yang dikorbankan untuk melakukan suatu kegiatan yang baik di sana. Terima kasih. Buat para donatur juga terima kasih banyak Iya. sudah bersedia menyumbangkan bagian hartanya untuk membantu. Ya. Oke, itu aja Bang, cukup ya? Ya, cukup lah. Nanti ada yang komplain lagi, banyakan ekstranya. Banyakan basa-basinya. Gue pengen cerita horor ya. Iya, benar-benar. Kita aja, padahal kita nggak mau ya. Padahal gue juga ini nih. Oke, Bang Iwan. Yap. Boleh, terima kasih udah mau datang ke sini. Lu coba deh, lu kenalin dulu deh. Lu tuh siapa sih gitu kan? Wes. Siapa sih? Ya, sebelum gue perkenalan nih, gue mau ngucapin salam dulu nih Oh, sama mangga, masuk. fansnya Samawe. Aja fans. Kita nggak punya fans. Bang. Fansnya itu sebutannya teman jalan Samawe lah. Oke, itu bukan fans Bang. Itu sahabat-sahabat kita. Oh gitu ya. Ya, Jadi keluarga kita di sana. kebetulan juga sih gue baru bergabung juga sih. Ya, Dan gue di sini Masa merasa. cius lu? Iya. Oke, gue kenalin dulu ya. Nama gue ini Iwan Kurniawan. Tapi kebanyakan panggilan itu Iwan Kirby. Oh, Kirby, gue agak Kirby. penasaran tuh. Ya, itu Boleh sih- nggak gue tanya nih Kirby atau nggak sabaran kali mau langsung cerita? Pada nggak usah deh. Jadi gini sih, nama gue Iwan Kurniawan, asal dari Jakarta. Bokap asli Jakarta sebenarnya, ibu orang Bandung. Nah di sini gue mau mulai dari mana juga gue agak bingung juga nih, karena gue juga kan pengen berbagi, bukan karena mengedukasi menakut-nakuti ya di sini ya. Tapi gue cuman berbagi pengalaman tentang pendakian yang gue alami mistis di Gunung Ciremai. oh, serem Mai. Ini kayaknya buat pendakian kita berikutnya ini ya. Kalau pas mau naik Ciremai, Ya, dia itu. cerita Ciremai. Itu udah kebiasaan dari Samawe sih. Waktu itu ke laut juga Gary kan udah cerita mistis Iya. laut. Itu ya. Kita coba cari tahu, betul atau tidak? Tapi yang sebenarnya yang pengen gue ceritain ini bukan jalur kita yang mau kita lalui sih. Oh, Alhamdulillah. Kebetulan itu kejadiannya pada tahun 2012 Agustus. Oke, Tepatnya di hari proklamasi. 17 Agustus. Iya. Oke, siapa? Nah, di situ kan gua rencana sama teman gua mendaki berdua doang nih, Bang. Bang Epe sama Bang Awe nih. Gue mendaki sama temen gue ceritanya. Dan kita mulai dari Jakarta itu malam. Naiklah dari Setipi, kita naik mobil. Gue memutuskan setelah jam habis isya gue berangkat dari naik bis
jurusan ke Kuningan. Oke. Gua sih lagi itu memutuskan untuk mendaki jadi jalur Apuy, gitu Pak. Tapi gua kebetulan ini turun di daerah Cikampek. Oke. Cikampek gua lanjutin naik elep yang ke jurusan Majalengka Oh. ke Pasar Maja. Nah dari Pasar Maja itu gua melanjutkan perjalanan pada malam hari itu ke desa Apuynya. Ya tepatnya sih dekat base campnya ya. Masih apa? Bikin apa itu dulu tuh yang gue tahu gue inget tuh di masjid gua dulu di rumah siapa nggak tahu Pak RT lah kalau nggak salah. Registrasinya masih di masjid. Iya masih 2012 ya. nah gitu. Nah kebetulan gue sampai sana itu pagi Pak, dini hari. Bukan pagi dini hari sih, sekitar jam 8 jam 9 lah. Oh. Sampai di Apuy itu gue jam 9 pagi. Berhubung gue sama teman gue ini belum beristirahat, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak lah untuk memulihkan tenaga kita. Sampai gue istirahat lah di masjid, tidur sebentar. Gue bangun lah jam 12 waktu zuhur, sholat juga gue sama temen gue ini sholat zuhur. Nah dari situ kita makan dulu lah biasa kita buat ini. Nah ketika gue mau mulai pendakian itu di situ memang ada rasa janggal gue Pak. Merasa perasaan gue tuh ragu-ragu naik atau turun karena waktu itu gue naiknya itu pas 17 Agustusnya. Karena gue berdua memutuskan untuk nggak suka keramaian, makanya gue memutuskan sama temen gue itu kita naik di tanggal 17-nya. Jadi orang turun lo naik? Iya gitu. Nah di situ gue merasa janggal juga sih Pak sebenarnya, maksudnya ragu-ragu lah namanya gitu kan. Nah dari awal itu gue ikutin, karena gue awal pertama itu juga pertama kali jalur Apuy. Oh. Gue sama temen gue ini belum pernah lewat Apuy juga, buta juga warna gue, bilang gitu, maksudnya buta jalur juga kan. Udah gitu juga gue kan masalah navigasi darat masih kurang juga kan. Maksudnya gue nggak bawa peta juga, salahnya gue sama temen gue tuh nggak mapping area lah jatuhnya. Nah dari situ gue lanjut, di situ udah mulai kesasar gue Pak. Baru starting mau kesasar? Udah kesasar gue. Dari base camp Apuy. Jadi base camp Apuy itu masih perkebunan warga lah. Iya. Masih perkebunan warga, gue ditegor. Ada bapak-bapak di situ Pak, orang tua. Nah dia bilang, "Dek, mau kemana?" Kata bapak itu kan. Nah yang gue heran nih Pak, gue nggak tahu ya atau halu atau apa emailnya siapa. Bapak-bapak ini masa apa yang gue lihat ini agak beda gitu loh. Agak beda maksudnya gitu dari Tampilan pakaian sama ininya tuh kayaknya bukan dari zaman milenial 2012 gitulah. Oh, oke. Jadi kayak orang zaman dulu gitu lah ya? Iya gitu Bang, gitunya. Nah dia bilang, dia mau kemana? Ini Pak, kami mau mendaki ke Ciremai sih Pak, saya bilang gitu. Oh, lebih baik adek jangan melanjutkan perjalanan. Oh. Lebih baik adek balik aja ke rumah gitu. Pesennya gitu? Pesannya gitu Pak, Bang, gue bilang. Emang kenapa Pak? Adek nggak usah banyak tanya, dia bilang gitu. Dia bilang, nah udah ada gitu kan, nah baliklah gue. Nah di sini teman gue yang keke Pak, main lanjutkan perjalanan juga. Tanggung ya? Kita udah tanggung kan, dibilang kita udah jauh-jauh, buang waktu, buang ini kan, dibilang. Ya udah, jadi gimana? Dia bilang, ya kalau gue sih, gue memutuskan gue mau ngadain janggal juga di sini Pak. Karena yang gue lihat itu bapak-bapak itu emang agak tampilan beda gitu. Udah mulai rasa aneh. Nah pas gue balik dari masalah gue balik arah, gue pas tengok itu bapak-bapak itu udah nggak ada. Hilang? Iya, gue nggak tahu dalam logika apa dia emang lewat jalur lain atau apa. Kan gue nggak tahu juga kan. Tapi waktunya cepet ya Mas deh? Ya minimal masih sekitaran durasinya sekitar 15 menitan sih Pak. Lo nengok udah nggak ada? Iya, gue pengen ini, maksud gue pengen balik lagi tuh, pengen nanya lagi gitu maksud gue. Tapi ternyata bapak-bapak itu udah nggak ada. Gitu. Nah gue juga sama temen gue sempat berdebat tuh Pak. Ya mungkin karena keegoan temen gue ya atau apa. Ya udahlah gue bilang. Ya udah kalau emang kita emang
Mau lanjut? ayo kita lanjut, gue bilang gitu kan. Nah itu gue masih ini tuh Pak, masih berdebat tuh di perkebunan warga itu. Itu sekitar jam mau 3:30 sore lah. 3:30, berarti lu start dari base camp jam berapa bang? Nah jadi back camp itu gue kan dari ini nih, dari abis zuhur nih, jam 1 jam 1-an lah. Oke. Jam 1-an. Nah itu kan gue udah sempet kesasar kan. Nah, balik lagi. Nah samping gue berargumen bla 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 sama temen gue ini, sampai lah 3:30 gitu. sampai 3:30, gue nggak sadar Pak. Tak tahu jam menunjukkan 3:30 nih, gue bilang. Gue bilang sama temen gue gini, ini waktu udah 3:30, gue bilang. Kalaupun kita lanjutin, kita pasti tengah malam di tengah jalan. Dan itinerary kita pun bakal molor, gue bilang gitu. Berantakan. Lah gue bilang, dia kata temen gue masih kekeh. Bilang, gue nggak mau tahu. Gue udah cuti sama bos gue soalnya, dia bilang gitu. Terpaksa naik lagi. Nah, terpaksa. Ya udahlah. Lanjutlah gue perjalanan tuh Pak. Tahap bertahap, sampailah di pos 2. Nah di pos 2 ini gue ketemu pendaki turun 2 orang tuh. Itu waktu menunjukkan sudah mau menjelang maghrib. Udah mau menjelang maghrib lah kan. Dia bilang turun pendaki ini. Dia bilang, bang lu mau kemana? Dia bilang gitu. Gue mau naik lah, masa gue mau turun? Gue bilang gitu kan. Dia bilang lebih baik lu turun aja bang. Dia bilang. Emang kenapa? Gue bilang gitu kan. Ya gue ini sih pesan gue, mendingan lu turun aja, dia bilang gitu. Terus kata teman gue, ya berdebat lah dia sama teman gue tuh sama dia, orang lu siapa, dia bilang. Ya saking keegoannya ya, gue nggak tahu lah teman gue emang egonya makin tinggi atau apa gitu loh. Ya udah gue bilang nggak apa-apa bang, paling gue lanjut besok aja sih, dia bilang gitu. Oh ya udah, yang penting gue udah bilangin, dia bilang gitu kan. Nah yaudah itu gue memutuskan ngecamp lah di pos 2 Pak. Oke. Habis maghrib itu tuh gue dirikan tenda. Nah pas gue dirikan tenda sudah berdiri itu menunjukkan pukul jam 7. Jam 7 tuh tenda sudah berdiri. Nah masuklah gue sama teman gue ada tuh. Masuk dan, nah gue di luar pengen membuat masak lah ibaratnya buat ngisi ini juga kan. Nah di situ gue udah mulai rasa ada suara rame, kayak suara pasar gimana lah maksudnya, pasar gitulah. Di pos 2 itu bang? Ya di pos 2 itu. Nah gue nggak tahu apa halu atau apa, tapi itu malah baru ini Pak, baru suara rame aja sih, orang lalu lalang ya, transaksi lah jatuhnya, orang transaksi lah. Pasar lah, bunyi pasar. Pasar lah pokoknya kayak gaduh. Nah gue heran, gue bilang paling ini masih deket ini Bapak, gue bilang pikiran gue masih deket kampung. Masih kampung inilah gue bilang gitu kan. Jauh dari ladang lah ya. Masih jauh-jauh, masih nggak jauh dari pemukiman warga lah kan jatuhnya. Nah gue bilang gitu, gue masih percaya nggak percaya dah tuh. Mungkin kayak pikiran gue halu atau apalah, kalau kecapean kali ya. Nah gue lanjutin dah tuh Pak. Nah dari situ gue merasa ditabrak. Ditabrak. Kayak tabrak gimana sih kalau kita lagi jongkok ini terus, nah itu tumpah. Nah gue lihat di situ, gue baru sekali itu melihat sosok orang zaman dahulu kala pakaiannya. Itu pria lah ya, pria zaman dahulu kala gimana sih, cuma pakai celana pendek yang zaman dahulu kala kerajaan lah. Umuran kira-kira berapa? Umuran sekitaran masih muda lah kalau gue lihat mah, masih sekitar 36-an lah. Masih di bawah 40-an lah ya Pak. Nah situ tuh gue bilang, nah dia cuma noleh doang, senyum gitu. Tapi pas gue lihat sini ada yang janggal Pak. Masuklah gue langsung ke tenda. Janggalnya tuh mukanya agak gimana ya kalau gue, maksudnya serem lah. Serem tuh dalam artian hancur Pak. Oh mukanya hancur Pak. Yang pertama lu lihat orangnya biasa aja, ternyata begitu lu lihat mukanya, pas dia senyum balik badan lah ke gua itu langsung hancur dan tatapannya itu tajam Pak sama gua. Oke. Pakai celana pendek, baju zaman dulu. Nah pakai sarung yang beginilah kayak petani gitu Pak. Oke. Pakai topi topi kayak model petani. Caping lah jatuhnya. Oke. Nah di situ langsung gua masuk tuh. Nah teman gua di situ udah ketakutan juga sebenarnya, udah menggigil juga dia bilang. Temen lu lihat juga tuh?
Enggak, teman gue tuh nggak ngeliat. Cuma dia merasakan kayak rame gitu. Oke. Karena saking nggak berani keluarnya. Gue di sama teman gue di dalam tenda. Jadi lu nggak terusin masak tuh? Ya mau nggak mau gue terus nggak terusin masak. Kompor aja di luar pak. Gue. Saking takutnya gue itu, gue bawa obat apa P3K P3K itu kan ada obat tidur atau itu gue sampai pengen cepetnya gue tidur menjelang pagi. Itu gue udah minum 2 tablet aja itu belum bisa tidur pak. Obat tidur tuh? Ya itu tenda gue ada yang digoyang-goyang jadi itu terus ada orang lalu lalang kayak nabrak inilah maksudnya nabrakin tenda sih nabrak tenda atau apa lah ya orang udah gitu suara itu makin jelas pak. Suara keramaian ya? Iya. Nah, gue sama temen gue ini pengen banget keluar. Enggak, pengen cepet-cepet pagi pak. Gue pikir pengen keluar. Jangan kan mau keluar pak, kita mau kencing aja tuh harus pakai botol aqua. Saking takut? Saking takutnya kita. Itu muka gue sama temen gue tuh udah pucet kayak gimana lah rasanya lah kalau dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama kali gue alamin selama mendaki gunung itu yang pernah gue alamin. Saking takutnya gue sampai pucet muka gue, keringat dingin. Di pos 2 itu vegetasinya kayak apa? Masih rapat pak. Masih rapat setahu gue itu masih rapat banget. Dalamnya itu masih tutup. Pohon masih tinggi-tinggi. Nah dari situ udah sampai gue nunggu sampai pagi pun gue nggak bisa tidur pak. Jam 12, jam 1. Tapi selama itu masih berisik? Masih pak. Nah yang gue heran itu sampai subuh itu suara-suara itu masih mengganggu telinga kita jatuhnya. Dan gue sama temen gue itu mati 1000 bahasa di situ. Suasana hening gitu ya, saling mencekam gitu. Iya itulah pak sebenarnya. Ya ini sih sebenarnya bukan menakut-nakuti sih sebenarnya. Tapi emang kadang ada sih kayak gitu. Emang ya benar sih ada gitu juga ya. Nah sampailah pagi kita. Nah pagi itu gue sama teman gue memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Karena gue masih takutnya kejadian semalam terulang lagi. Akhirnya kita tuh baliklah ke base camp. Itu aja sih sebenarnya cerita singkat gue sih sebenarnya. Tapi Penasaran sih gue sebenarnya. enggak, maksud gue begitu lu ketemu itu, maksudnya bukan ketemu ya, begitu lu ngelihat orang yang gue penasaran sama yang tadi. Apa tuh? Oh, yang lu ditabrak sama yang dia nabrak itu sih nesting lo ya? Enggak, gua betul jatuhnya sih. Kebetulan lu, gua lagi megang nesting. Lu lagi megang nesting, lu ditabrak. Lu nggak dengar suara-suara apa gitu yang apa mencekam, kikikan atau gitu nggak? Atau suara-suara pasar gitu dong? Cuma suara pasar aja, nggak ada yang cekakak cekiki. Cuman ngerasa tenda gua itu kayak goyang-goyang aja pak. Kan pada malam itu angin pun nggak ada. Hening. Pos 2 apa ya? Hening itu. Gua agak lupa aja. Kalau gua sih ini apa namanya? Enggak apa ya? Belum pernah gua bang. Gua belum pernah. Iya, kalau gue naik pun belum pernah, cuma gue turun. Oh lu Iya, gue turun ya, yang ajar kanan itu kan kiri ke mana? Ke Paluntungan kan. Ya, Kalau kita kan ketemuannya kan di Gua Walet kan jatuhnya. Tigaan. Itu belum pernah. Makanya gue tadi pos 2 itu yang vegetasinya itu yang pohon besar. masih pohon-pohon besar. Nggak jauh dari ladang. Berarti masih mirip Igowong. Kalau dari via apa namanya? Paluntungan. Nah iya, Majalah Simpan Bosor itu vegetasi masih rapat banget pak soalnya berat. Lu pernah coba buat buka tendanya atau gimana? Itu gue sama sekali nggak berani sama sekali pak, karena gue sudah ditampakkan. Nggak creepy. Gue kalau di posisi dia mungkin gue akan diam juga. Tapi lu pernah naik gunung ini Merapi pernah ngerasain nggak? Pasar Bubrah. Nah, Pasar Bubrah. Seumur itu pak, selama gue mendaki itu baru kali itu gue mengalami ya. Awal walaupun gue udah pernah ke Merapi, baru kali itu gue mengalami yang namanya pasar setan. Nah gue berpikir inilah mungkin ya pasar setan. Yang disebut pasar setan di setiap gunung mungkin ini gue bilang.
Dan gue saking takutnya tuh yang berdua sama temen gue dari jam 7:30 malam sampai pagi itu nggak bisa tidur Pak. Karena kita pengen menunggu waktu pagi. Kalau gua agak punya cerita mirip nih bang sama Bang Iwan. Cuman bukan apa namanya? Bukan di Apul, masih di Cermai. Apa sih namanya gua Panggoyangan Badak ya? Pos 3 pos 4 sih. Ini lu yang nggak sampai puncak bukan? Hah? Lu yang 3 jam atau lu yang nggak sampai puncak? Gua nggak nyampe puncak. Gua sampai hampir sampai gua walet tok. Nah itu kondisinya hujan. Ya gue sadar diri bahwa hujan deras. Cuman gue tuh bawa kasur tiup. Sleeping pad lah jatuhnya. Kalau sleeping bag masih kecil bang. Gue tuh termasuk orang gila, gila. Iyalah. Gue kalau mau naik gunung semuanya harus enak. Glamor. Bahkan gue berpikir gini, pada saat gue itu naik gunung musim hujan, gue pasti yakin akan susah mendirikan tenda pada saat naik Cermai karena space-nya kecil gitu kan. Akhirnya gue bawa Baseway, merek ya? Trip Pak. Ya kasur tiup lah, kasur tiup cuman yang memang dipompa dan itu besar. Iya, dimensinya itu. Dimensinya besar, bobot keringnya aja, bobot itu kalau nggak salah 4 kilo atau 3 kilo, 5 kilo kalau nggak salah, gue lupa. Kurang lebih sih kalau Itu termasuk pompa ya. Termasuk pompa. Itu gue bawa, jadi emang pas banget gue nyampe Panggoyangan Badak, tinggal space-nya tuh yang di tengah itu yang lumpur-lumpur becek. Gue diriin tenda di situ, sembarangan gue diriin tenda di atas lumpur. Kata temen gue, ngapain lo diriin tenda di atas lumpur? Malah becek terbasah. Kagak, itu mau buat lo doang, buat gue mah enggak. Gue diriin tenda, gue masukin kasur, gue pompa, gue tidur di atas kasur, nyaman banget kan. Mau hujan di bawah kayak apa, badan gue nggak basah, pakaian gue nggak basah. Nah, di saat gue tidur kayak gitu bang, rame berisik segala macem. Tapi bedanya gue sama lo mungkin gue penasaran. masalahnya yang dari orang yang nabrak gua itu. Iya, kalau lo kan berdua doang ya. Kalau gue rame. Kalau gue udah beberapa tenda di situ, banyak kan, bukan cuma tenda gue, banyak banget tenda di situ. Makanya gue aja kebagiannya di tempat yang lumpur-lumpur itu. Maksud gue mendengar sesuatu yang rame kayak pasar, bukan kayak orang ngobrol di tenda. Kondisi hujan kan bang, kalau kondisi hujan kan otomatis orang pada di tenda dong, nggak mungkin orang yang di luar. Orang di luar paling yang lagi diriin tenda mungkin, cuman nggak ada yang diriin tenda. Situasinya kayak di pasar, rame berisik. Temen gue udah tidur, penasaran nih gue bilang, apa ya? Ya gue buka tenda bang, dan di situ ada pasar. Sama yang gua rasain juga apa gimana? Tapi dari real pasar. Tapi Jadi tampak ada yang Ada berjual beli, transaksinya ada di situ. transaksi. Ada transaksinya, ada jual belinya di situ. Ada orang tawar menawar. Cuma yang transaksi Dan itu gua lihat, warga gitu ya, bukan pendaki gitu. bukan mendaki warga. Kayak pasar kampung lah gitu kan. Dan dalam kondisi hujan. Tapi mereka tidak melakukannya dalam kondisi hujan, maksudnya gini. Kalau kita kan hujan-hujan pakai jas hujan, entah itu pakai payung, entah itu pakai daun pisang lah, apa kalau lagi di desa kan mungkin pakai daun pisang, pakai daun apalah gitu kan. Tapi mereka ya kayak orang lagi nggak kena hujan, biasa aja gitu. Transaksi kayak gitu. Dan seperti yang Iwan bilang tadi bang, emang wajahnya hancur. Iya, gue kadang gini penasaran nih, maksudnya kita ada edukasi ke sana ya gitu kan. Gimana kalau misalnya kita menemukan situasi yang kayak gini gitu. Apakah modelnya kayak Bang Iwan tetap stay di dalam atau keluar? Saran gue sih sama-sama terserah kita, maksudnya bukan sama-sama terserah kita ya. Kita sendiri tuh sih yang ngatur. Maksudnya pada saat kita sadar sejauh mana batas kemampuan kita mengontrol emosi, ya sudah dilakukan sesuai dengan batas kita ya. Kan batas manusia kan manusianya sendiri yang tahu bang. Betul. Kan Bang Iwan sadar diri bahwa batas keberaniannya dia pada saat itu, ya gue cukup sampai sini aja, gue dengerin aja deh gitu, gue nggak mau keluar gitu. Cuman mungkin pas gue ngalamin kondisinya gue lagi struggle-nya nih, gue apa sih di luar berisik banget gitu. Begitu gue intip, kok rame. Cuman bukan pendaki, ya penasaran dong gue keluar kan gitu. Gue keluar ternyata mereka transaksi. Cuman ya yang dibilang Iwan nabrak bang. Jadi gue berdiri di tengah-tengah keramaian mereka lewat tuh gue ditabrak-tabrak gitu.
Cuman ya mereka menganggap gue tidak ada. Jadi anggapannya gini, kalau sisi lain, dunia lain makhluk itu ada aktivitas, kita lewat kita nggak lihat gitu. Kita kayak nabrak mereka kan. Iya. Kalau menurut mereka. Mereka yang nggak ngelihat gue di jalan gitu, main hajar-hajar aja dah gitu. Jadi mau nggak mau gue aja agak minggir gitu. Karena ramai posisi di pasar. Tapi padahal nggak ada sentuhan ya. Padahal nggak ada sentuhan. Jadi lu suges. Iya, suges karena menghindar aja sih. Enggak, Tapi Bang. tetap sentuhan. Berasa ditabrak. Berasa sentuhan tubuh, Bang. Makanya pada saat gue ngerasa ditabrak itu, gue jadi menghindar. Oh enggak jadinya. Soalnya kalau bicara struggle gitu ya. Nah, iya. Kalau Bang Iwan kan belum mulai ya, baru berapa jam sih lu dari pos 1 dari base camp ke pos 2? Itu sekitar Ya, sekarang Berarti bicara maksudnya bicara mungkin kalau sampai misalnya sampai pos Arbubrah gitu kan. Itu kan fisik kan udah down gitu kan. Gue nggak ngomongin pasar berapa. Contoh gitu loh. Contoh perjalanan ke atas gitu kan. Lu kan kalau naik gunung sampai ke daerah titik Pasar Setan kan biasanya di ketinggian 2000 ke atas gitu loh. Jadi lu jalan tuh 5 jam standar tuh 6 jam baru lu ketemu. Tapi ini baru pos 2. masih pos 2 Jadi bicara struggle gitu maksudnya. Ya, sekarang gue tanya penguyangan badak pos berapa? Pangguyangan badak 3. pos 3 cuma berjalan. Cigowong terus Cigowong itu lumayan 3 jam 4 jam sih. Cigowong 2 jam dari bawah. Cigowong 2 Dari jam. Cigowong nggak apa Bali apa siapa namanya? Yang pos 3 pos 2 nya? Pos bayangan gue lupa. Ya pokoknya lupa sebelum Arban lah gue. Jadi kalau gue ngukur lu coba deh nanti mapping ketinggian Pangguyangan Badak sama ketinggian Pos 2 ya gue pos 2 mapping deh di apa namanya Apuy, kira-kira beda ketinggiannya berapa? Karena itu sejak maksud gue gini, Apuy sama lebih tinggian apa sih tahu Bang? bukan, maksudnya jalur sejajarnya mereka itu kan sebelah-sebelahan, maksud gue jalurnya gitu. Iya jalurnya. Iya kan, karena sini kan tidak satu menutup kemungkinan misalkan pasar itu masih dalam satu area pasar mereka gitu. Persatuan punggungannya tuh di sekitar Goa Walet kan. Iya, secara pertemuan punggungan. Secara apa sih namanya? Horizontal gitu kan. Dia masih satu ketinggian. Siapa tahu aja masih dalam satu pasar mereka gitu. Nah, maksud gue ngomong gitu connecting nggak sih gitu apa yang dirasakan sama Iwan apa sama yang gue rasain? Itu yang tadi maksudnya gue bilang apa sih jadi maksudnya ini benar itu Pasar Setan atau enggak gitu ya. Yang kedua titik yang Pasar Setan yang dekat Pangguyang Badak yang sekitar itu ya. Berarti kalau misalnya diukur ketinggiannya sama apa enggak ketinggiannya gitu kan. Satu jalur apa enggak. Kadang gue nebaknya faktornya bukan karena tempatnya gitu, tapi biasa faktor X temen dia yang mungkin punya atau apa gitu loh. Gue kadang-kadang kan agak gue sih tetap ini ya, tetap satu area gitu ya. Satu area. Kalau menurut gue kalau misalkan temennya itu nggak ngaruh, belum sampai titik sana. Kalau dibilang bocor halus sebetulnya berarti terlalu emosi segala macam. Wajar itu wajar lah. Siapa sih pendaki yang kayak gitu? Lu lebih dari 2 orang pasti ada yang kayak gitu bang. Dan itu nggak jadi alasan buat jadi muncul hal-hal kayak gitu, enggak. Terus 1001 lah alasan kayak gitu. Pas mungkin kebetulan gitu. Yang gue jadi berpikir gue nggak mau cerita karena kita tanggal 3 harus lewat Badak. Enggak. Masalah enggak bukan seperti itu sih. Iya mudah-mudahan aja ini tayang setelah terme turun. Iya. Tapi kalau ini tayang sebelum kita naik terme ya teman-teman nggak tahu ya, mudah-mudahan jadi itu enggak. Cuma titik krusial gue nggak di situ sebenarnya sih. Ya. Jadi kalau bicara gua ya titik krusial kan di Arban kanan, ujung kanan Arban, ujung timur Arban ya. Arban, begitu kita sampai Arban kita ke timur ya berarti ya kan? Ya timur ya. Timur Arban, ujung timur Arban tuh ya suatu titik krusial kalau buat gue pribadi. Cuman Pangguyangan Badak itu gue hanya nemu itu. Memang tidak mengganggu tapi berisik dan itu aneh menurut gue. Begitu gue keluar, gue lihat mereka transaksi secara normal di tengah hujan tapi mereka tidak basah. Ya nggak basah dong, nggak tembus kan? Ya maksudnya tembus aja gitu kan hujan. Cuman gue aja yang basah kuyup di luar. Tapi kan lu nggak merasakan tenda itu ditabrak-tabrak gitu loh bang, maksud gue. Kalau dia kan sampai tenda ditabrak-tabrak gitu gue nggak ngerasain. Gini. Mungkin ditabrak ataupun tidak, gue nggak paham karena hujan bang. Hujan deras bang.
Hujan deras itu. Jadi Iya, gua bisa jadi sih. mungkin digoyang atau ditabrak Atau lu nggak sama terlalu fokus. benturan air, gua nggak fokus. Fokusnya ke kan lu Fokusnya penasaran, ya penasaran Fokusnya struggle lu apa sih ini gitu. Tahan gini, gitu. Dan kondisi gue nyaman dalam artian gini Pak. Gue keluar basah-basahan pun gue masuk tenda lagi, gue andukan segala macam, gue tidur di kasur ya. Jadi menurut gue keluar sebentar tuh gak ada masalah. Gue keluar, rame. Nah pas jeduk, kok ditabrak gue, kok ditabrak gue gitu kan. Ya akhirnya gue kayak orang ngeles gitu Bang. Pengen ditabrak, gue mundur, gitu-gitu ya. Tapi yang ngerasain cuma lu doang gitu ya. Karena gue sendirian gue. Yang lain nggak keluar. Gue sendirian gue. Kita Itu masih jam edisi pasar setan nih. Kita. itu juga belum malam itu. Setengah 8. Pokoknya gua di pos 2 namanya apa sih gue lupa. Gua agak lupa jalur ini sih. Gue juga agak lupa Pak. Si update Masalah nih gua, gua. update cermin. Dia itu maghrib gue stop dulu, habis maghrib stop jalan lagi dan nggak jauh jalan dari habis maghrib gue stop karena hujan makin kencang gitu. Kan jalur air Bang dari Cigowong ke atas itu pas hujan Iya. tempatnya air tuh kan gitu. Cigowong itu kan yang lu ke kiri kan dari ladang lu Iya. kiri ke bawah gitu kan. Ya itu udah nyampe Cigowong nih, Iya. ada toilet kecil Iya. kan, tempat mata air tuh. Terus nyebrang ke bawah kan, terus ke atas gitu. Nah, itu kan udah jalur air. Nah, yang mesti kita boleh cari tahu, mesti boleh kita ukur nanti secara Geografis lah. geografis gitu kan. Vegetasi, ketinggian, Yang Ketinggian. gue sih lebih fair ke ketinggian. Bahwa ketinggian di pos 2-nya yang Bang Iwan bilang itu berapa? Ketinggian penggoyangan badak ini berapa? Kalau masih agak mirip-mirip, gue rasa sih masih satu area. satu areal. Masih satu area kalau buat gue sih. Berarti kalau cara real nyatanya itu ya ya persatuan punggungannya ketemunya di sekitar Gowalet gitu ya. Cuma kalau bicara dimensi alam gaib kan Kalau dimensi alam gaib kan nggak ada nggak ada batasan, celah, nggak ada celah ini, nggak ada celah. nggak ada celah apa namanya, nggak ada celah tebing gitu, nggak ada. Nah ya kan, tinggal buat kita atau buat teman-teman yang lain solusinya gimana sih kalau nemuin hal kayak gitu? Kalau gue menurut pribadi sih, Turun. kalau gue turun sama aja. Yang ada makin parah Pak. Jadi stay di tenda. Nah, gue menetapkan untuk stay aja di tenda menunggu pagi terang. Karena awal gue mendaki aja udah mulai kesasar. Apalagi dalam keadaan gue panik begitu, ya kan Bang? Ya. Tapi itu sih Bang, itu penting. Hampir nggak ada kejadian, hampir nggak ada kejadian yang gimana sih bilangnya? Misalkan kalau misalkan kita udah punya firasat jelek, terus kita maksain jalan, itu udah pasti Bang, ada aja. Emang sih kalau Entah gue itu kecelakaan kesleo kah, nyasar kah, hipo kah, perjalanan berantakan kah, pasti ada aja. Baiknya sih kalau menurut gua solusinya pada saat sudah terjadi kejanggalan-kejanggalan di awal, mending jangan naik deh. Kalau menurut gua. Nah, tapi itu kan di awal nih preventifnya gitu kan. Tapi kalau sudah di jalan, terus nemuin kayak gitu kan. Mau ngapain? ngapain lu? Bingung. Nah, kalau Bang Iwan kan bilang stay di tenda. Kalau lu Bang Epe? Kalau bicara dia kan mungkin itu pengalaman pertama yang tadi dia bilang sama dia. Ya mungkin kalau gue di posisi dia pada waktu pertama, ya mungkin hal yang sama gitu ya. Cuma kalau sudah terbiasa ya mungkin penasaran juga. Berisik ya. Berisik ya. Kalau gue ditanya nggak sih? Nggak ya? Cuma kalau gue sih bolos sih, gue cuek aja gitu. Mau nabrak ya mau apa, gue sebat aja di dalam. Ngapain kayak masak gitu kan. Bodo amat gitu ada kan. aktivitas gitu. Ya gue sih ada aktivitas. Nah mungkin karena gue nggak ada aktivitas itu, mungkin karena gue rasa takut yang sangat ini banget lah ya. Waktunya jadi Dua doang itu. Waktunya jadi lama Bang kalau kayak gitu. Hah? Iya, waktunya jadi lama. Jadi berasa lama. Makanya itu gue Dan kayak gue penasaran, itu lu ngeliat pilnya itu ada kafeinnya nggak? Jangan-jangan lu minum yang ada kafeinnya, makanya lu nggak bisa tidur. gak tahu dah Pak. Pokoknya saking paniknya aja gue pengen tidur Lu tuh Pak. minumnya aspirin gitu kan, paracetamol gitu. Jangan-jangan ini permen kopi. Main kopi gitu. Ya. Konstan gitu kan. Nah tuh buat teman-teman juga masalah Nah tablet mungkin itu ya. Pak. Nah mungkin itu Bang. Mungkin karena gue panik, mungkin salah obat atau apa, gue nggak paham sih. Karena nggak saking paniknya
Ya gimana lah jadi posisi di gua. Pusing minum obat mencret. Taunya minum obat tidur ya Ya, gitu. pokoknya gue pengen gimana rasanya pengen tidur aja gua. Oke, gitu. minum obat antimo. Ya, karena Jangan ponsan kafein berapa persen? ya karena secara biasanya kan obat efek sampingnya ngantuk sebagian besar ya. Ya jadi minum obat apapun biasanya ngantuk gitu. Ah, ini ilmu juga gitu kan. Ya, bukan ilmu sih, karena kebiasaan obat warung aja kayak gitu, jadi minum obat ngantuk. Makanya kalau mau tidur ngeliat ada kadar kafeinnya enggak, pengetahuan P3K standar sih. Kalau gua ya nemuin kayak gitu, ini bukan yang pertama kali, sebenarnya udah ketiga kali. Bukan ketiga kali, ketiga tempat lah. Tiga tempat. Merapi itu gua 3 kali bang. Mahal apa? Pasar Buddha itu gua 3 kali. Jalur kali orang. Hah? Maksudnya nemuin pasar setan itu 3 kali. Tapi gue hanya melihat 1 kali gitu. 2-nya ya gue dalam tenda kan, temen gue udah woy, jangan keluar gitu kan. Nah kalau yang gue keluarnya karena temen gue udah pada tidur ya gue keluar gitu. Tapi di Merapi itu nggak kayak di Cerme bang. Tidak ada kontak fisik kalau di Merapi. Cuman aktivitas. Mereka aktivitas aja gitu. Aktivitas mereka gitu. Kelihatan transaksinya gitu. Pagi-pagi tuh kelihatan bekas transaksinya itu batu. Jadi awalnya itu ada batu-batu terus nggak ada tumpukan apa-apa tuh gue diriin tenda. Besok pagi tuh udah ada tumpukan batu-batu gitu. Yang gue lihat semalam tuh dia ngasih uang transaksi barter gitu, transaksi gitu. Jadi zaman dulu. malamnya gue lihat itu adalah benda untuk transaksi, paginya gue lihat itu batu. Itu pasar Buddha. Nah kalau Cerme itu sekali gue lihat itu. Tapi gue di dalam tenda itu emang melihat pencahayaan seperti obor gitu loh pak. Di luar. Pokoknya di dalam tenda kan namanya tenda kan kadang tembus pandang cahaya kan. Iya, bias Bias itu kan gitu kan. Kayak zaman dulu gimana sih obor yang pakai lilin lah. Yang pakai kayu di atas itu. Ah. Nah, itu seperti itu. Jadi solusinya hanya diam di tenda ya. Kalau Bang Iwan diam, lo melakukan aktivitas. Kalau buat gua mending lo tengok deh. Ya itu balik ke jam terbang sih ya paling ya. Maksudnya experience lu perjalanan lu paling ya. Ya enggak juga. Maksud gua ini kan bicara solusi buat siapapun, Bang. Maksud Iya, nggak ada ukuran gitu maksud gua. Enggak ada ukuran lo berani atau penakut, Iya. enggak. Tapi maksudnya kita memastikan bahwa positif. Balik lagi lo harus punya pikiran positif gitu. Lo berpikir aja orang di luar tuh siapa tahu ada orang yang baru datang mau diriin tenda Iya. dan butuh bantuan. Positifnya. Pada saat lo berpikir kayak gitu, lo nggak akan takut untuk keluar kok. Gitu. Nah pada saat nanti lo begitu keluar ngeliat sesuatu yang aneh ya lo tinggal masuk lagi nggak apa-apa sih. Kalau emang lo takut. Menurut gue sih cek dulu aja. Gue hanya itu aja. Siapa tahu badai gitu kan. Kayak gue ngerasain dulu waktu di Sumbing di Pestan gitu kan. Tenda emang goyang bukuk gitu kan. Gue keluar emang badai. Oh gitu. Gue bikin api unggun di balik apa yang bawah itu kan ada tuh. Takutnya gitu. Maksudnya angin, badai, goyang-goyangin tenda gitu kan. Kita pikiran udah setan. Coba tadi gue tanya di pos 2 belum di pos 2 itu yang gue penasaran ketinggian segitu belum tentu badai. Makanya gue tanya vegetasinya apaan dulu nih. Nggak bisa bang, Cerme nggak gitu. Cerme nggak kena badai dulu di kota. Bicara Medan. Bicara gunung ya. Bicara gunung. Lokasi Gunung Cermai gitu kan. Cerme nggak memandang badai di mana. Iya. Pas gua mau kena badai, Cigowong aja lu mau kena badai kok. Biasanya kan gitu. Iya kan biasanya kayak gitu, badai. Cuman pada malam itu emang gua nggak ada angin pak. Apa karena ya perasaan gue itu tenda kayak bak gitu loh. Jadi kadang gimana sih kalau tenda gue yang layarnya kayak goyang itu kayak ada suara gitu sih. Gitu loh. Ditambah lagi pendaki turun seperti warning gitu loh bang yang kan. Terus pendaki itu tahu apa ya? Maksudnya dia bisa Itu ya. Nah itu juga jadi tanda tanya gue juga bang. Apakah itu termasuk salah satu golongan dari bapak yang di bawah itu? Atau dia ngalamin hal yang sama, dia coba ngasih tahu ke dia Bisa gitu kan. jadi. Oh iya, Itu. iya. Bisa jadi. Ya positif thinking lah. Siapa tahu aja dia ngalamin hal yang sama. Iya. Tapi tuh lagi-lagi solusi kalau buat gua itu belum dapat solusi tuh bang.
Apa tuh yang mana? Ya siapa tahu teman-teman nanti juga ngalamin hal yang serupa. Iya kalau Baiknya harus kayak gimana sih kalau kejadian kayak gitu gitu? kalau gua ya seperti itu, Stay dan stay karena kita dalam keadaan panik pasti konsentrasi itu buyar. Yang ada malah kita makin ngaco ya. makin ngaco. Bicara kecenderungan sih Pak. Kecenderungan kalau pendaki kan. Begitu dia keluar mungkin dia ditarik, dibawa muter-muter Nah, kayak itu cerita lo. takutnya kayak macam inilah Kebanyakan nonton Susana kan biasanya kan. Jadi pikirannya udah mindset gitu loh. mindsetnya seperti itu sih. Kebanyakan sih akan stay kalau gue bilang. Oke, mungkin itu solusi yang baik dibanding harus keluar dan melihat. Kalau bicara kita kan bicara lu khususnya lah. Kalau gue sih tergantung situasi, gue kadang gue di dalam, kadang gue keluar, lihat kondisi gue. Buat gue di dalam akan hanya menimbulkan penasaran dan Pertanyaan. Iya lu gitu sih, penasaran mulu sih. jadi mending dilihat gitu. Kalau gue sudah Enggak, maksud gue gini, pada saat lu udah keluar terus ngelihat, Salah bro. Oke pak. lu ngeluar terus ngelihat gitu kan, kalau emang kita takut ya masuk pun kita udah jelas bahwa itu di luar adalah ini gitu, jadi kita harus ngapain, entah itu baca Quran atau apa kan gitu. Cuma mungkin kalau di Tapi kalau di luar ternyata ada orang guruk-guruk tenda buat minta tolong dirin tenda, lu di dalam baca Yasin. Kan konyol. Ya, gue berpikir bukan konyol baca Yasin ya. gini nih, gue berpikir setelah ini gue akan keluar gitu, karena kita butuh konten nih. Ini zaman sekarang pak. Zaman sekarang. Iya. Bener, Kalau bener. zaman waktu itu gue bodo amat gitu, terus selalu lah gitu menurut gue. Tapi kalau sekarang, wah bagus nih. Konten nih. Iya. Gue bisa berbagi cerita jadinya kan. Bodo amat mau apes mau enggak gitu. Ya gitu. Poin-poinnya itu sih. Buat teman-teman mungkin yang masih bingung, ya kalau kejadian kayak gini harus apa sih gitu kan. Buat secara umum apa yang disaranin sama Bang Iwan sama Bang Epe bisa dibilang 90% benar lah gitu kan. 10%-nya cara gue tuh gimana agak ekstrim. Cuman kalau gue itu yang gue lakukan, tapi kan itu gue nggak menyarankan. Yang baiknya ya udah apa yang dilakukan Bang Iwan itu benar. Kalau kita di luar tenda dalam kondisi tekanan yang besar, yang kita nggak ngerti apa-apa, terus kita kena pressure sesuatu hal yang aneh gitu kan, takutnya kita hilaf terus jadi kalap gitu kan, entah itu lari, atau nabrak akar, jatuh, kepalanya kena apa-apa, masuk jurang, itu repot. Mending dalam tenda baca doa kah, sholat kah, selesai gitu. Nunggu pagi, syukur-syukur bisa tidur. Nggak bisa tidur ya mending baca Quran atau apa gitu kan. Berdoa lah gitu ya Bang ya. Kalau misalkan udah berdoa capek, ngantuk, tapi masih takut, masak kek gitu kan ya. Ya apapun yang dilakukan yang positif. Gue lebih berpikir gini, kadang-kadang mereka itu kan suka cari perhatian gitu Bang. Ya. Lu bayangkan kalau kita misalnya duduk, tiba-tiba lu teman lu datang duduk samping lu, terus kemudian dia ngoceh cari perhatian gitu. Terus gue sebel, gue diam aja, gue cuekin aja. Tadi pergi sendiri. Sama berarti perlakukan mereka seperti itu. Jadi